Selamat sore saya ucapkan kepada para pendengar. Di sini saya akan menjelaskan metodologi penelitian. Nama saya Ebenezer Pasaribu, NIM 1710112183 dari metodologi penelitian akuntansi lokal E. Saya akan mengambil topik penelitian, yaitu pengaruh frekuensi rapat Dewan Direksi, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. Di sini saya mengambil 3 variabel X. Yang pertama rapat Dewan Direksi, yang kedua kepemilikan manajerial, yang ketiga pemilikan institusional, yang akan mempengaruhi variabel Y yaitu kinerja keuangan. Di sini kita akan membahas topik utama, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Di sini terdapat fenomena, namun saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari perusahaan. Menurut CST Council, perusahaan adalah semua bentuk badan usaha yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk tujuan mendapatkan keuntungan. Dalam suatu perusahaan, terdapat Dewan Komisaris yang bertugas mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaannya serta memberi nasihat kepada Dewan Direksi. Dewan Komisaris merupakan dewan yang bertugas dalam melakukan pengawasan serta pengarahan berupa nasihat kepada direktur perseroan terbatas menurut prinsip Good Corporate Governance. Di sini terdapat komposisi kepemilikan saham suatu perusahaan. Terdapat kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan jumlah saham perusahaan oleh lembaga keuangan non-bank yang mengelola dana atas nama orang lain, sedangkan kepemilikan manajerial adalah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen, yaitu direksi dan komisaris. Kepemilikan manajerial memiliki kaitan dengan masalah keagenan atau agency problem, di mana apabila kepemilikan saham direksi atau komisaris semakin besar, maka mereka akan semakin peduli dalam meningkatkan kinerja perusahaan dengan usaha meningkatkan laba bersih serta menjaga tingkat utangnya. Kemudian fenomena berikutnya adalah profitabilitas merupakan hasil bersih dari sejumlah kebijakan dan keputusan perusahaan. Rasio profitabilitas mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Menurut Gitman 2003 nomor 591. Di sini terdapat fenomena yang saya ambil dan saya analisa, yaitu fenomena kinerja keuangan dan frekuensi rapat Dewan Bank Yuda Bakti TBK untuk tahun 2018. Di sini berdasarkan laporan keuangan, faktanya bahwa Bank Yuda Bakti mencatatkan kerugian bersih sebesar 136 miliar. Dan dapat dilihat pada tabel di atas, rapat komisaris dan rapat direksi yang dilakukan oleh Bank Yuda Bakti. Secara teori, seharusnya dengan adanya frekuensi rapat dewan yang rutin, memungkinkan mereka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan serta meningkatkan kinerja perusahaan dengan mengurangi masalah-masalah keagenan. Namun faktanya mengungkapkan bahwa kerugian terjadi pada Bank Yuda Bakti di tahun 2018 yang mencatatkan kerugian bersih sebesar 136 miliar lebih kecil dibandingkan tahun 2017 yang memiliki profitabilitas atau keuntungan 22 miliar. Fenomena berikutnya adalah adanya fenomena kepemilikan manajerial dan institusional pada perusahaan AKR Corporindo Tbk, yaitu tahun 2017 dan tahun 2018. Di sini pada tabel dapat dilihat bahwa struktur kepemilikan saham manajerial dan institusional. Di sini dilihat bahwa tahun 2017 kepemilikan manajerial dan institusional itu lebih rendah dari tahun 2018. Berarti dapat disimpulkan bahwa tahun 2018 itu terjadi peningkatan kepemilikan manajerial dan institusional. Namun faktanya diperoleh bahwa pada laporan keuangan tahun 2018, laba
AKR Korporindo Tbk lebih kecil dari laba tahun 2017, yaitu laba yang berhasil diraih tahun 2018 sebesar 666,3 juta, sedangkan di tahun 2017 lebih tinggi, yaitu 1.001,3 juta. Dari secara teori bahwa dengan adanya kepemilikan manajerial dihadapkan manajer akan bertindak sesuai dengan kepentingan stakeholders, karena manajer akan termotivasi dalam meningkatkan performa perusahaan. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pemilik investor institusional, sehingga dapat mengurangi perilaku opportunistic manager. Namun, faktanya membuktikan bahwa dari data tersebut, komposisi kepemilikan saham manajerial dan institusional tahun 2018 meningkat dari tahun 2017. Tetapi, faktanya diperoleh bahwa berdasarkan laporan keuangan tahun 2018, labanya itu hanya 666,3 juta, lebih kecil dari laba tahun 2017 sebesar 1.001,3 juta. Kemudian dari latar belakang yang telah saya jelaskan, saya mengambil rumusan masalah. Yang pertama, apakah frekuensi rapat Dewan Komisaris berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan? Yang kedua, apakah kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan? Yang ketiga adalah, apakah kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan? Dari rumusan masalah tersebut, saya mengambil tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui apakah frekuensi rapat Dewan Komisaris berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Yang kedua, untuk mengetahui apakah kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Dari rumusan masalah untuk mengetahui apakah kepemilikan institusional berpengaruh saya mengambil terhadap penelitian di sini. Yang pertama, dari segi teoritis, saya berharap bahwa penelitian ini akan memberikan gambaran realistis terhadap pemecahan masalah secara langsung. Sedangkan dari segi aspek praktisnya, saya berharap melalui penelitian ini akan memberikan pencapaian penerapan pengetahuan yang telah saya pelajari sebelumnya. Demikian presentasi saya kali ini. Jika ada yang ingin bertanya atau ingin menghubungi saya, terdapat kontak Facebook, email, dan